Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat semuanya. Teman-teman, sebelum saya membahas masalah hal sosial ini ya, teman-teman saya harap bisa memakai bahasa teman-teman belum kenal saya yang sebenarnya kan ya. Jadi saya itu meneliti kehidupan sosial lama sekali teman-teman ya, dari akar rumput sampai ya mentok lah ya. Cuma saya diam-diam makanya butuh waktu lama. Ini hanya saya konsumsi untuk kepuasan batin saya yang dari kecil saya penasaran, ingin melihat kelakuan-kelakuan manusia, teman-teman. Nah, saya berawal dari bawah sadar saya sejak kecil, saya ingin melihat, loh orang kok kelakuannya begini ya, orang kok hebat ya, gini ya. Saya ingin tahu jadi, kenapa orang kok dilulukan ya, dipuji-puji itu ya, setengah mati, bahagia sekali ya. Saya ingin tahu di balik kebahagiaan itu apa gitu. Waktu kecil itu saya udah mulai punya pikiran ke sana. Menginjak remaja tambah penasaran saya. Gimana sih kalau yang dipikirkan oleh orang-orang hebat itu ya, orang-orang hebat itu ya, yang orang-orang yang dimana-mana dipuji ya. Saya jadi penasaran di balik layarnya apa. Nah, singkat cerita teman-teman, saya menjalani banyak hal ya, dalam perjalanan hidup. Dari akar rumput rakyat jelata sampai ke ya yang kebanyakan orang ya, cari ya Pak ya, dunia itu teman-teman ya, harta tahta. Orang-orang kan seperti banyak cari harta tahta ya. Kalau saya sih bukannya nggak butuh itu teman-teman, tapi saya nggak, di otak saya nggak ada tuh yang namanya harta tahta wanita, itu nggak ada. Yaitu kalaupun itu manusia normal butuh ya, namanya juga manusia di dunia ya, tapi saya nggak berpikir dalam kerangka itu teman-teman. Cuma saya penasaran aja apa sih di balik kehidupan orang-orang itu yang banyak macamnya ini. Akhirnya saya mencari tahu, lama sekali teman-teman. Dan itu bukan teori ya, harus praktek supaya bisa merasakan rasanya jadi tukang bakso sampai bos bakso itu gimana. Jadi kita tahu. Kalau jadi bos saja kita nggak tahu. Merintisnya kita merintis sampai eh, jadi bos bakso itu gimana. Begitu juga dari apa usaha macam-macam ya, macam-macam usaha yang menurut MKM teman-teman, berpuluh-puluh tahun ya, jenisnya macam-macam dialami. Terus rasanya orang miskin itu seperti apa. Nah, saya ngalami betul ya teman-teman, karena saya berangkat dari keluarga yang sangat sederhana ya, walaupun kecilnya enak, terus jatuh sederhana ya, terus jatuh bangkit lagi, jatuh lagi. Nah, dari situ saya nggak memusingkan itu teman-teman ya, kembali lagi saya cuma ingin merasakan. Nah, akhirnya Tuhan tuh memberikan rasa itu. Makanya melihat sesuatu itu jangan dari luarnya saja teman-teman ya. Jadi kita harus merasakan. Contohnya ya teman-teman, kalau kita usaha bangkrut nih, kalau kita nggak merasakan sendiri kita nggak tahu. Kalau kita berusaha tapi terus kita bangkrut gitu, rasanya sakitnya gimana, lemesnya gimana, pusingnya gimana ya. Kalau kita hanya berteori baca buku, bangkrut adalah buka usaha yang rugi. Ini saya kayak bahasa yang gampang aja ya teman-teman, nah, rugi ya, pengeluaran sekian-sekian. Tapi kalau nggak pernah ngerasain sendiri ya nggak tahu. Jadi bahasa itu ada dua ya teman-teman dalam hidup ini. Ada bahasa lisan biasa yang bisa dipikirkan, diucapkan gitu ya, atau ada bahasa rasa, dipikirkan, diucapkan bisa, tapi merasakan sendiri. Itu beda bobotnya teman-teman. Orang bisa berteori bilang, tapi dia nggak pernah merasakan dan tidak pernah menjadi sesuatu itu ya, yang terjadi itu dia nggak bisa merasakan. Itu makanya orang ada yang pakai bahasa rasa, ada orang tidak pakai bahasa rasa karena dia nggak merasakan. Nah, kembali lagi ke topik ya teman-teman. Jadi fenomena terakhir ini banyak sekali tentang
ribut-ribut tentang keturunan ya. Saya nggak jelaskan secara detail ya, takut menyakiti perasaan orang. Saya menjelaskannya secara global aja tentang rasa ya. Nah, karena dunianya sekarang sudah dunia materialistik ya, semua dihubungkan dengan materialistik atau duniawi, harta. Harta ya orientasi dengan uang. Saya pernah punya guru ngaji teman-teman waktu saya kecil ya. Usianya udah 80-an, 70 lebih 80-an lah ya, saya perkirakan. Karena udah bungkuk. Dia seorang petani. Tapi ngajar ngaji nggak pernah minta bayaran. Dia makannya dari hasil kebun, dari hasil sawah. Karena dia berkebun dan bertani. Udah tua tapi dia bekerja keras. Nah, saya rasa dari situ bisa kita ambil pelajaran ya. Orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar soleh, ya karena Allah ya, dia tidak pernah tangan di bawah, teman-teman. Tidak pernah tangan di bawah. Ya. Pasti dia selalu tangan di atas memberi. Pikirannya hanya ada memberi, dan memberi, tidak pernah tangan di bawah. Nah pertanyaannya, kali ini kan banyak orang yang mengaku-ngaku ya hebat, keturunannya ini, keturunan itu dimanfaatkan untuk tangan di bawah, meminta-minta ya untuk kesejahteraan keluarganya. Itu banyak sekali ya. Terus ada orang yang pangkat ya, pangkat juga sama. Jadi dia banyak yang perkaya diri sendiri, makanya banyak korupsi. Ya, itu akhlak-akhlak seperti itu banyak kali ini teman-teman ya. Itu bukan elit saja, yang menengah ke bawah itu banyak ya, yang mentalnya mental koruptif. Di bawah juga banyak teman-teman ya. Bawah sampai atas tuh banyak sekali orang bermental koruptif. Nah, tapi orang yang lain itu memandangnya itu orang hebat. Karena bajunya hebat, karena bajunya dibungkus dengan kesolehan. Ya, baju kesolehan tahu sendiri kan lambang-lambangnya. Pakai baju yang melambangkan orang soleh, orang rajin ibadah, nah itu bajunya kan. Tapi akhlaknya dengan guru ngaji yang saya bilang itu tadi, selalu tangannya di atas, dia nggak pernah minta dari apa yang telah dia berikan. Dia mencarinya dengan bekerja keras, ya, dengan bertanam, bercocok tanam. Setelah itu dia ngajarin ngaji, ngajarin sekolah dan sebagainya dengan ikhlas tanpa pamrih. Bedakan dengan yang orang-orang yang selalu tangan di bawah. Beda kan? Nah setelah itu dia mengaku dirinya soleh. Ya, mengaku dirinya soleh. Tapi solehnya itu untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Kesolehan dia itu untuk memperkaya dirinya, ya, keluarganya, dan kelompoknya. Apakah benar soleh seperti itu? Ya, itu teman-teman. Apakah keturunan orang-orang soleh seperti itu? Ya itu baru dari yang motivasi, yang hanya tahu ya dia dan keluarga, masyarakat yang dekat yang tahu. Terus kata-katanya, ungkapan-ungkapannya, kelakuannya, adatnya, itu kan kita bisa lihat orang soleh sama nggak soleh. Itu dari luarnya pun ketahuan. Nah, saya mau singkat nih perkataan kalimat saya ini teman-teman, saya batasi 10 menit ke bawah. Jadi gini ya, teman-teman, sebenarnya menilai orang itu gampang. Kalau orang masih ingin menunjukkan dirinya soleh, sebenarnya dia itu bukan orang yang soleh, teman-teman. Benar, bukan orang yang soleh. Kalau dia ingin masih memakai lambang-lambang kesolehan, berarti dia bukan orang soleh. Orang soleh itu nggak perlu lambang-lambang itu, teman. Dia apa adanya udah soleh. Itu orang soleh yang sebenarnya. Apalagi kalau lambang-lambang kesucian, kesolehan itu, ya, itu dia manfaatkan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya. Wah, itu lebih tidak soleh lagi. Tapi kan maksudnya, ya, teman-teman cerna nih kata-kata saya, jangan sampai nggak ngerti maksudnya ya. Jadi orang yang masih dalam dirinya, dalam hatinya, ingin dilihat orang bahwa dia itu orang soleh, dia itu bukan orang soleh sejatinya. Orang soleh itu nggak penting lagi dia mau dipuji, mau diangkat-angkat, mau jadi teman-teman ya, orang yang soleh
di dalam dirinya, dalam hatinya dia nggak ada sedikit pun ingin dipuji orang, ingin diucapin orang, ingin diangkat-angkat orang, bahkan dia malu sekali pakai lambang-lambang kesolehan. Orang yang soleh sebenarnya itu. Kalau orang ingin masih ingin dipandang dia soleh sekali, pakai udeng-udeng, pakai sesuatu yang melambangkan bahwa dia itu memiliki kelebihan dari orang lain, dia tuh bukan orang soleh, teman-teman. Orang soleh itu apa adanya. Semua yang dia lakukan untuk kebaikan, semua kebaikan, bermanfaat, kebaikan. Orang yang soleh itu seperti itu. Dia nggak butuh dalam dirinya boro-boro ingin dipuji orang dengan berpakaian supaya orang lain memuji saya. Ya. Supaya orang lain memuji saya bahwa wah, dengan baju kebesarannya gitu, jalannya dadanya membusung gitu. Apakah itu orang soleh? Silahkan nilai sendiri. Orang soleh itu perkataannya ditata, teman-teman. Nyakitin orang aja takut sekali. Orang soleh, teman-teman. Ya, karena dia merasa tidak tahu apa-apa. Orang soleh itu seperti itu. Merasa tidak punya apa-apa. Ya, orang soleh itu seperti itu. Yang sebenarnya itu, teman-teman. Boro-boro dia memamerkan keturunan siapa. Bahkan orang yang benar-benar soleh itu dia malu, walaupun dia keturunan orang hebat ya, tapi dia selalu menceritakan tentang keturunannya. Dia malu, teman-teman. Ya, boro-boro mensombongkan diri. Dia malu, dia menjaga rapat-rapat. Orang yang soleh yang sebenarnya itu seperti itu. Tapi akhir-akhir ini banyak orang yang pamer akan siapa dirinya. Ya, sombongannya, ucapannya merasa dia paling hebat, paling tahu. Ya, paling bersih, paling suci, paling semua. Padahal dia ngerasain hidup yang dirasakan rakyat miskin aja nggak pernah, ya kan? Dia tidur di beratapkan langit, beralaskan tanah aja nggak pernah. Gimana dia bisa merasakan? Ya, kesolehan itu seperti apa? Kesolehan itu membaca sesuatu dari rasa, bukan dari bibir, kalimat, kata-kata, bukan. Kesolehan itu membaca sesuatu dari rasa. Soleh benar itu seperti itu, teman-teman. Dia ngeri sekali kalau dia dipuji. Wah, ngeri sekali. Orang soleh itu seperti itu. Ngeri. Jangan sampai saya dipuji lah, jangan sampai saya dipuji. Orang soleh itu seperti itu. Boro-boro dia berpikir saya mengajarin orang terus saya pengen kaya dari ngajarin. Ya, tonton nilai sendiri. Orang yang soleh sebenarnya itu seperti itu. Soleh yang sebenarnya itu seperti itu. Ngeri ya, teman-teman. Ngeri. Hidup ini ngeri, teman-teman, di zaman sekarang. Kalau kita nggak benar-benar mengalami dengan fenomena, ya, fenomena apa yang sebenarnya itu yang diungkap-ungkapkan orang. Kebanyakan yang dicari harta, tahta, wanita. Kebanyakan orang itu yang dicari, bahkan banyak yang menghalalkan segala cara untuk meraih tiga itu, harta, tahta, wanita. Nah, tinggal kita bisa melihat dari mana nih. Nah, makanya cari tahulah, setiap orang mencari tahu dengan sendiri-sendiri ya, menurut kemampuan daya pikir masing-masing orang itu sendiri. Kalau orang yang pengetahuannya sedikit sekali tapi dia sudah merasa tahu banyak, itu namanya orang sombong. Orang sombong. Nah, orang yang tidak dibilang soleh benar dalam diri itu nggak ada sombong sedikit pun, nggak ada. Nggak. Oke, itu saja teman-teman ya. Ya, ini sharing saja ya, mudah-mudahan ya ada yang bisa dipahami, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, karena kalimat saya itu nggak kalimat yang eksplisit saya menjelaskan sesuatu ya, kalimat
pakai rasa, diurut-urut, apa sih maksudnya? Silahkan ngurut sendiri ya. Memang susah-susah gampang ya bicara di media sosial. Saya nggak mau menjelaskan secara detail maksudnya apa. Ya, silahkan tebak sendiri apa maksud kalimat saya. Ya, itu saja teman-teman bisa rasakan sendiri gimana rasanya kalau hatinya ingin dipuji orang. Ya, kembalikan ke titik nol. Kok saya ingin dipuji orang ya? Kenapa ya? Cari tahu. Sampai jumpa.